Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yolanda Dita Arumi, mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Agung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi blended learning mata kuliah mikrobiologi. Nah, apa sih blended learning itu? Jadi, blended learning adalah pembelajaran face-to-face dan virtual. Penasaran? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Hai anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar statistika, yaitu tentang analisis data dan pendistribusian data. Pada kelas 7 sebelumnya kita telah mempelajari tentang penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, serta diagram lingkaran, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang caranya membaca dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari data. Berikut adalah contoh kasus yang memiliki data, yaitu data kasus COVID-19 di Kelurahan Pinang Kencana dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, dari data tersebut kita dapat membuatnya dalam bentuk tabel, sehingga kita dapat mengetahui bahwa di tahun 2019 terjadi 200 kasus, dan di tahun 2020 350 kasus, serta 2021 100 kasus. Selain itu, kita juga dapat langsung membuatnya dalam bentuk diagram garis, maka akan terlihat seperti gambar yang ada di samping sebelah kanan. Selain itu, selain diagram garis, kita juga dapat melihatnya dalam bentuk diagram batang. Nah, ketika kita melihat diagram batang, kita dapat mengetahui bahwa kasus terbesar itu terjadi di tahun 2020. Maka dapat kita simpulkan bahwa kasus COVID Kelurahan Pinang Kencana tertinggi adalah di tahun 2020. Nah, untuk contoh selanjutnya, kita dapat melihat di keterangan soal, kalau di sini ada hasil diagram di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Pertanyaannya, pada tahun berapakah ikan yang ditangkap itu banyak? Jadi, anak-anak ibu bisa melihat dari panjang batang yang terpanjang, maka di situ ialah jumlah tangkapan ikan terbanyak. Di sini berarti tahun 2016 karena berada pada titik satuan 5 ton. Oke, terus yang kedua ditanya berapa kilogram selisih tangkapan ikan terbanyak dengan ikan paling sedikit.
Nah, kita lihat di sini yang terbanyak itu tadi di tahun 2016 dan yang paling sedikit di tahun 2017. Jadi di tahun 2015 itu 5.000 kilogram, karena dalam satuan ton, 1 ton itu berapa? 1.000 kilogram. Nah, berarti 5.000 kilogram dikurang dengan 2.000 kilogram. Berapa 5.000 dikurang 2.000? 3.000 kilogram. Oke, next soal selanjutnya itu di sini ada diagram data dalam bentuk garis ya. Jadi di sini ada keterangannya bahwa menunjukkan banyak siswa di SMP Negeri 1 pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita lihat dulu keterangan yang pertama. Ini dia bilang banyak siswa perempuan tahun 2018 adalah 55% dari jumlah siswa tahun itu. Nah, berarti kita tinggal bikin 55% itu sama dengan 55/100 dikali dengan jumlahnya. Di tahun 2018 jumlahnya berapa? 100. Nah, jumlahnya kan 100 nih. Ini bisa kita coret habis. Atau sisa 1, 55 dikali 1 dapatnya 55 orang perempuan di tahun 2018. Selanjutnya, yang kedua itu ada banyak siswa perempuan di tahun 2020 adalah 60% dari jumlah siswa tahun itu. Kita lihat di sini, tahun 2020 ada 120 siswa, maka 60%-nya 60/100 dikali dengan 120 kali dengan 120, maka ini kita coret, dicoret juga, ini juga bisa kita hilangkan. Sisa 6 dikali 12, berapa? 6 dikali 12 adalah 72 siswa perempuan. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2018 lebih banyak dibanding tahun 2020? Dari hasil yang kita dapatkan, adalah 2018 itu cuma 55 orang dan tahun 2020 72 orang. Maka pernyataan ini, simpulan ini adalah tidak, karena siswa perempuan pada tahun 2018 lebih sedikit, yaitu 55 orang, daripada tahun 2020, yaitu 72 orang siswa. Oke, next. Yang selanjutnya ini adalah diagram dalam bentuk lingkaran. Ali ingin menambah sebuah file soal di dalam flashdisk miliknya dengan kapasitas flashdisk sebanyak 4.000 MB. Flashdisk tersebut telah berisi file musik, foto, dan data lainnya seperti gambar di samping. Oke, di sini kita bisa lihat ya kapasitas file. Di sini file aja itu sebanyak 35% sudah terpakai dan file soal 15% yang masih tersisa untuk dimasukkan ke dalam file soal. Jika Ali ingin menambahkan file soal dengan ukuran 350 MB, apakah kapasitas flashdisk milik Ali masih mencukupi? Maka kita langsung aja ini. Kita lihat berarti sisanya yang di sini kan ditanyanya di file soal, berarti 15% itu sama dengan 15/100. 15/100 dikali 4.000 MB, karena tadi kapasitasnya adalah 4.000 MB. Nah, ini bisa kita coret 2, nolnya bisa kita sederhanakan, kita bagi ya. Jadi sisanya 15 dikali 40. 15 dikali 40 berapa? 600. Masih ada sekitar 600 MB. Sementara Ali akan menambahkan file soal ukuran 350 MB. Maka kesimpulannya adalah ya, flashdisk milik Ali sangat cukup untuk menampung 350 MB file soal karena tersedianya itu 600 MB. Oke, next. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke rata-rata aja ya. Jadi rata-rata itu dibagi dalam 2 jenis. Rata-rata data tunggal, dan rata-rata data berkelompok. Nah, jadi kita di sini bahas dulu data tunggal. Kalau data tunggal, kita akan menggunakan rumus rata-rata data tunggal, yaitu ini. Data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga sampai ke data N dibagi dengan N. N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, jadi di sini
Jika hasil nilai 10 orang siswa, maka ini kita sebut sebagai N, berarti ada 10 orang, adalah sebagai berikut. Ini data pertamanya 7, data keduanya 8, data ketiganya 9, data keempatnya 6, dan seterusnya sampai ke 10. Maka hitunglah rata-rata nilai ujian susulan matematika 10 orang siswa. Kita langsung bikin aja. Rata-rata min data tunggal sama dengan, maka kita dapatkan di sini ya. Langsung 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7. Ini kita bagi dengan N. N-nya ada berapa tadi? 10. Maka dapat kita hasilkan. Berapa ini? Itu hasilnya adalah 75. Oke, jadi hasilnya itu adalah 75 dibagi 10. 75 dibagi 10 berapa? 7,5. Oke, jadi rata-ratanya adalah 77,5. Nah, yang selanjutnya itu adalah data berkelompok. Jadi di sini disajikan datanya, yaitu nilai ujian matematika dari 26 siswa kelas 9. Tentukan rata-rata nilai ujian tersebut. Nah, data berkelompok kita menggunakan rumus ini. Rata-rata sama dengan frekuensi kelas atau jumlah siswanya dikali dengan nilai tengah kelas, dibagi dengan banyaknya siswa juga. Dari data ini kita peroleh tabel baru, yaitu FI XI sama FI dikali XI. Jadi ini frekuensi kelas atau banyaknya siswa, kita dapat melihat dari sini. Ini FI, lalu XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah ini diperoleh dari 61 ditambah 66 dibagi 2. Dapatnya 63,5. Ini artinya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Yang ini juga 67 ditambah 72 dibagi 2 hasilnya 69,5. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Lalu yang ini ditotalin ya, jangan lupa ya anak-anak, ditotalin. Selanjutnya, maka dapat kita peroleh bahwa rata-ratanya itu tinggal dimasukin aja ke rumus awal. FXI jumlahnya ini 2233 dibagi dengan FI 26, maka rata-ratanya ada 85,88. Baiklah, sekian pelajaran untuk hari ini. Nanti kita diskusi di WhatsApp ya, jangan lupa di WhatsApp. Nanti kita video call untuk ngebahas apa aja yang belum dimengerti. Nanti bisa Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik ya. Ditunggu pertanyaannya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana untuk materi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Saya ada, Bu. Iya, Eka. Apa Eka? Silahkan Eka. Saya masih belum ngerti tentang materi rata-rata data kelompok, tentang yang ini, Bu, nilai tengah. Nilai tengah itu dari mana diperolehnya? Nah, ayo ada yang bisa menjelaskan kepada Eka? Saya mau coba menjelaskan, Bu. Ya, silakan Vivian. Jadi berdasarkan yang Ibu jelaskan, nilai tengah itu diperoleh penjumlahan batas atas dan bawah. Bisa diulangin Vivian, putus-putus suaranya. Ya Bu, jadi untuk mencari nilai tengah itu caranya itu bisa mendapat batas atas ditambah batas bawah, lalu hasilnya dibagi 2. Nah, iya benar Vivian. Jadi nilai tengah itu memang diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau mungkin anak-anak Ibu bisa menghitungnya secara manual. Jadi
Jadi misalkan batas bawahnya itu 51, batas atasnya 55, maka dapat kita urutkan 51, 52, 53, 54, 55. Jadi siapa nilai tengahnya? Saya, Bu. Iya, Mas Linda. 53, Bu. Oke, ya, betul. Bisa juga dihitung 51 ditambah 51 ditambah 55 dibagi 2, jadinya 53. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Udah cukup ya? Nggak ada, Bu. Oke. Baik, kalau begitu setelah VC ini langsung kembali ke classroom. Kerjakan kuis hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sudah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih, Bu. Iya, terima Terima kasih, kasih Bu. juga. Terima kasih juga. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Izati SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching dan teman-teman yang telah menonton video ini.